إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaifalukum ayyuhat tullab ahibai rahimani wa rahimakumullah ajmain. Bagaimana kabarnya santri-santri sekalian kelas 12 IPA yang semoga dimuliakan Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan atau sekalian ya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekalian, insyaallah pada hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran kimia. Sekarang kita sampai kepada pertemuan yang ke-9, dan insyaallah pada pertemuan ke-9 ini kita membahas bab yang baru, yaitu tentang sistem koloid. Mengingatkan bahwa kita belajar kimia ini tidak hanya untuk mencapai target pembelajaran saja gitu, atau menyelesaikan bab demi bab kimia, tetapi kita belajar kimia ini sebagai salah satu wasilah kita bertafakur, kita mempelajari ini sebagai bentuk kita lebih mengenal rububiyah Allah, pengaturan Allah lewat zat-zat, lewat makhluknya berupa zat-zat kimia yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Sehingga dengan demikian kita sedikit demi sedikit iman kita bertambah gitu ya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja pada pertemuan hari ini ya, kita membahas tentang sistem koloid ya, yang mana pada pembahasan hari ini ada 3 sub bahasan yang coba kita akan bahas pada hari ini. Itu pertama tentang pengertian sistem koloid ya, itu berkaitan dengan apa yang maksud dengan sistem koloid, seperti apa sistem koloid gitu ya. Kemudian yang kedua berbicara tentang bahasan perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi ya. Perbandingan sifat koloid, larutan, koloid, dan suspensi. Yang ketiga itu tentang jenis-jenis koloid ya. Jadi 3 bahasan ini yang coba kita akan diskusikan, kita akan sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah tentang pengertian sistem koloid ya. Pengertian sistem koloid. Nah, koloid ini merupakan campuran fase peralihan homogen menjadi heterogen ya. Jadi koloid ini berada di antara fase peralihan homogen dan heterogen. Homogen itu apa? Satu jenis ya. Kalau heterogen adalah beberapa jenis ya, atau campuran yang homogen, campuran yang sejati ya, campuran yang utuh. Kalau heterogen, campuran yang bisa dilihat zat-zatnya, masih bisa dilihat zat-zatnya. Atau dengan kata lain di sini bahwa koloid ini merupakan sistem campuran 2 zat atau lebih yang sifat campurannya di antara larutan dan suspensi ya. Jadi bahwa koloid ini merupakan sistem campuran 2 zat atau lebih yang sifat campurannya di antara larutan dan suspensi ya. Jadi sekalian, berbicara masalah koloid ini, koloid itu adalah nama campuran gitu ya, nama dari sebuah campuran 2 zat atau lebih. Nah, sifatnya itu, sifat koloid itu berada di antara larutan dan suspensi ya. Nah, sistem koloid ini terdiri dari 2 fase, yaitu fase pendispersi
atau kalau di larutan namanya pelarut, dan fase terdispersi atau kalau di larutan namanya terlarut, zat yang terlarut ya. Jadi supaya dia terdiri dari dua fase, fase pendispersi dan fase terdispersi. Zat yang terdispersi disebut dengan terdispersi ya, fase terdispersi. Sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut dengan medium pendispersi ya. Jadi kalau dari segi jumlah yang sedikit itu biasanya dia adalah zat yang terdispersi ya, atau disebut dengan fase terdispersi. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak ya, dia sebagai medium itu disebut dengan medium pendispersi ya. Baik, jadi kalau misalkan untuk lebih jelasnya kita lihat ya di sini. Nah gitu ya, jadi sekalian ya, ini supaya lebih jelas ya, bahwa di dalam kimia jika dua zat atau lebih itu dicampurkan ya, maka itu disebut dengan campuran ya, disebut dengan campuran. Jadi kalau dua zat atau lebih ya, dua zat ya atau lebih ya, kalau dicampurkan ya, dua zat atau lebih kalau dicampurkan ini, maka ini menjadi apa? Campuran ya, menjadi campuran. Nah, campuran ini ada tiga ya. Campuran ini dalam kimia ada tiga. Ada disebut dengan larutan ya, ada disebut dengan koloid, ada disebut dengan suspensi ya. Dan bahasan kita yaitu koloid ini ya, ini berada sifatnya di antara larutan dan suspensi ya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa koloid itu adalah di antara atau pelarihan antara homogen itu berarti larutan, dan heterogen itu berarti suspensi ya. Coba kita lihat di sini ya, pengertian masing-masing ketiga ini biar nanti lebih jelas. Pertama berkaitan dengan larutan. Larutan sebagaimana kita pahami adalah campuran yang tidak dapat dibedakan mana zat terlarut dengan pelarutnya. Jadi kalau misalkan ada larutan, maka kita tidak bisa membedakan mana zat terlarut dan mana pelarutnya dengan mata kita ya. Contoh misalkan di sini gula pasir, ya, larutan gula pasir. Pada saat kita gula pasir letak ke dalam air, ya, maka kita tidak bisa melihat oh ini pasirnya, ya, oh ini adalah airnya, ya. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan, ya, karena sudah homogen, ya. Atau disebut juga dengan larutan sejati, sudah terlarut gitu ya. Di mana sini sebagai zat larutnya adalah gula pasir, larutnya adalah air, ya. Nah, kalau suspensi, ya, ke sini dulu. Suspensi itu campuran yang dapat dibedakan mana zat terlarut, ya, dengan pelarutnya dengan kasat mata, ya, tanpa bantuan alat. Ya, jadi bisa dapat dibedakan, kebalikan daripada larutan, ya. Jadi kalau suspensi ini zatnya kita bisa dibedakan, oh ini pelarutnya, oh ini zat pelarutnya, gitu ya, dengan kasat mata. Contoh misalkan kalau kita mencampurkan air dan pasir, ya, maka kita bisa membedakan, oh ini airnya, oh ini pasirnya, begitu ya, seperti itu. Nah, adapun koloid di antara ini larutan dan suspensi, yaitu campuran yang dapat dibedakan antara zat terdispersi dan pendispersinya hanya jika dilihat dengan mikroskop ultra, ya. Jadi campuran yang dapat dibedakan antara zat terdispersi dan pendispersinya hanya jika dilihat dengan mikroskop ultra. Jadi campuran ini bisa dilihat mana zat terdispersi, mana pendispersinya. Tapi dengan kasat mata, dia harus menggunakan alat namanya mikroskop ultra, ya. Mikroskop yang tingkat pembesarannya besar, ya. Contoh di sini misalkan contoh koloid adalah susu, ya. Kemudian santan, ya. Sini sebagai zat terdispersinya cair, sebagai pendispersinya adalah cair. Jadi
cair yang didispersikan ke medium cair. Ya, di sini lihat ya. Kalau di larutan namanya zat larut, kalau di koloid namanya zat terdispersi. Kalau di larutan namanya pelarut, kalau di koloid namanya pendispersi. Ya, paham ya? Ini perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ya, perbandingan larutan, koloid, dan suspensi ya, supaya lebih jelas antumnya. Poin yang kedua adalah perbandingan larutan, koloid, dan suspensi. Nah, kalau larutan ini satu fasa ya. Kenapa satu fasa? Karena dia homogen ya. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian koloid dua fasa ya. Suspensi dua fase ya. Dua fase ya. Jadi larutan satu fase, koloid dua fase, suspensi dua fase, karena ini bisa dilihat sebetulnya ya. Cuma bedanya kalau ini dengan mikroskop ultra, kalau suspensi dengan kasat mata juga bisa. Kemudian penampilannya ya, kalau larutan itu jernih, bening gitu ya. Kalau koloid itu keruh, suspensi itu keruh. Kemudian tingkat homogenitasnya ya, ini kalau ini homogen ya, sehingga tidak bisa dilihat ya dengan kasat mata ataupun dengan alat ya. Kalau koloid ini antara homogen dan heterogen. Kalau suspensi heterogen. Kemudian dari segi diameter partikel, kalau larutan kurang dari 1 nanomikron ya. Kalau koloid antara 1 nanomikron ya sampai dengan 100 nanomikron diameternya. Kalau suspensi lebih dari 100 nanomikron. Kalau larutan tidak dapat disaring. Kalau koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, harus penyaring khusus ya. Kalau suspensi dapat disaring ya. Kemudian yang terakhir yang keenam, perbandingan larutan, koloid, dan suspensi. Kalau larutan tidak memisah jika didiamkan, kalau koloid tidak memisah jika didiamkan ya, tapi kalau suspensi itu memisah jika didiamkan ya. Baik, inilah perbandingan larutan, koloid, dan suspensi. Kemudian supaya lebih jelasnya, kita lihat ya, contoh larutan misalkan di sini larutan gula ya, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, bensin ya. Kemudian kalau contoh koloid, sabun, susu, jelly, mentega, dan mayones. Contoh suspensi, air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air ya, dan campuran minyak dengan air. Ya, ini perbandingan larutan dan suspensi. Ya. Baik. Nah, kita lihat sekarang poin yang ketiga di pembahasan kita adalah jenis-jenis koloid. Jadi jenis koloid dilihat dari jenis fase pendispersi dan fase terdispersinya. Ya, di sini ada dua. Di sini kolom ya, di sini adalah padat ya. Ini fase pendispersinya padat. Ini cair, ini gas ya. Artinya kan ini kalau dalam lautan ini pelarutnya gitu ya. Nah, adapun yang ke bawah baris ini adalah fase terdispersinya atau ke dalam lautan zat larutnya, ini padat, cair, dan gas ya. Nah, jika fase terdispersinya padat ya, kemudian fase pendispersinya padat ya, padat dengan padat, maka akan terbentuk jenis koloid namanya sol padat ya, sol padat. Contohnya logam paduan, kaca berwarna, baja. Kemudian kalau fase terdispersinya misalkan padat, kemudian fase pendispersinya cair, maka terbentuk sol cair ya. Contoh cat, tinta, kanji ya. Kemudian kalau fase terdispersinya padat, kemudian fase pendispersinya gas ya, maka terbentuk sol gas. Contohnya asap dan debu ya. Kemudian kalau fase terdispersinya cair, kemudian fase pendispersinya padat, maka terbentuk emulsi padat. Contoh mentega, keju, jelly, dan mutiara ya. Kemudian kalau fase terdispersinya cair, fase pendispersinya cair, maka terbentuk emulsi cair. Contoh susu, minyak ikan, santan kelapa. Kemudian kalau fase terdispersinya cair, fase pendispersinya gas, akan terbentuk emulsi
gas. Contoh obat insektisida semprot ya, kemudian kabut, kemudian hairspray ya. Kemudian kalau fase terdispersinya gas, kemudian fase pendispersinya padat, maka terbentuk buih padat. Contohnya busa jok ya, kemudian batu apung ya. Kemudian kalau fase terdispersinya gas, fase pendispersinya cair ya, maka terbentuk buih cair. Contohnya buih sabun, buih soda, dan krim kocok ya. Jadi ini ya jenis-jenis koloid jika dilihat dari jenis fase terdispersi dan fase pendispersinya. Ini berarti ada berapa? Ada 8 ya, ada 8 ya, ada sol padat, sol cair, sol gas, emulsi padat, emulsi cair, emulsi gas, kemudian buih padat, buih cair ya. Nah, supaya memudahkan ya dalam menghafal, lihat sini ya, kalau fase terdispersinya padat, lihat ya, dia akan terbentuk sol ya. Ini sol, sol, sol ya. Kalau dia pendispersinya padat, maka padat, cair, cair ya. Kalau gas, gas. Kalau fase terdispersinya cair, ya akan terbentuk emulsi ya, emulsi padat, emulsi cair, emulsi gas. Kalau dia fase terdispersinya gas, akan terbentuk buih ya, buih ya, buih ya, buih ya, buih padat, buih cair, ya, gitu ya. Adapun kata yang kedua ya, kata yang kedua lihat, ini tergantung dari fase pendispersinya. Kalau padat, padat ya, padat ya. Kemudian kalau misalnya cair ya. Kalau gas ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Kita selesai pembahasan sistem koloid bagian pertama. Kita selesai, semoga kita dimudahkan Allah dalam memahami ilmu yang kita pelajari ya. Saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.